Dalam dunia penjualan, networking adalah keterampilan krusial yang dapat secara signifikan mempengaruhi kesuksesan penjualan Anda. Networking dalam sales adalah proses aktif membangun dan memelihara hubungan dengan individu ataupun dengan kelompok yang dapat memberikan peluang penjualan ataupun referensi. Ini termasuk menghubungkan dengan prospek potensial, customer saat ini, dan bahkan pesaing. Tujuan utama networking adalah untuk menciptakan jaringan yang dapat membantu dan memperoleh informasi, peluang penjualan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penjualan. Menjadi seorang salesperson dibutuhkan kemampuan bersosialisasi dan membaur yang baik. Jangan pernah terlalu pemilih ketika menjalin networking dengan orang lain, karena kita nggak pernah tahu masa depan kita akan seperti apa. Ingat teman-teman, roda selalu berputar dan kesuksesan bukan hal yang abadi. Coba untuk selalu terbuka dan membangun relasi sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Halo Sobat Honda semua, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Kali ini dengan saya, host baru yang masih stok lama. Perkenalkan, saya Mahfud selaku main dealer instructor yang akan membantu ataupun mendampingi teman-teman pada Honda Smart Podcast kali ini. Ya, teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik selalu, sehat selalu, dan juga lancar ya seluruh aktivitasnya. Nah, ngomong-ngomong aktivitas nih, mungkin di bulan April kemarin agak challenging gitu ya, karena bertepatan dengan after lebaran gitu ya. Jadi mungkin waktu untuk aktivitasnya ataupun bertemu dengan konsumennya dalam satu bulan itu agak sedikit harinya gitu ya. Nah, kalau bulan ini, di bulan Mei, kebetulan banyak juga tanggal merahnya teman-teman. Nah, ini bisa jadi plus minus juga mungkin ya. Mungkin plusnya teman-teman jadi punya waktu selain hari Sabtu Minggu untuk kunjungan ke rumah konsumen ataupun ketemu sama konsumen. Karena konsumen ada di rumah pada tanggal-tanggal tersebut ataupun tanggal merah. Nah, ngomong-ngomong terkait bertemu dengan konsumen gitu ya, ini masih berhubungan juga dengan topik yang kita bahas pada podcast kali ini, yaitu terkait networking dan juga relasi gitu ya. Kira-kira apa sih manfaatnya networking dan juga relasi untuk kita sebagai sales konsultan? Nanti akan kita cari tahu sama-sama pada podcast kali ini. Kemudian kira-kira siapa narasumber yang akan kita hadirkan pada podcast kali ini? Penasaran? Kalau gitu langsung saja kita sambut narasumber kita. Masih rekan saya juga, ini dia, Pak Rendika. Halo, selamat datang Pak Rendika di Honda Smart Podcast. Halo Bang Rendi, gimana kabarnya? Baik Bang Mahfud, apa kabar Bang? Kabar baik juga. Nah, sekarang gantian nih Bang Rendi. Biasanya kan jadi host, nah sekarang saya hostnya, gantian panggungnya ya. Siap, gantian jadi narasumber saya. Ya, boleh. Nah, kali ini nih Bang Rendi, di podcast episode ini kita mau bahas mengenai ya sama ya, masalah sales-sales di lapangan gitu ya. Gak ada habisnya ya kalau bahas sales ya. Iya, gak ada habisnya, makanya akan lanjut terus ini episode podcast ya. Waduh. Terkait sales di lapangan Bang Rendi, sekarang ini kan kebanyakan terlalu fokus dengan sosial media, terlalu fokus sama pencarian konsumen. Padahal saya yakin di database mereka, di handphone mereka itu prospek udah banyak gitu ya, ataupun dari konsumen mereka sebelumnya. Betul. Nah, padahal itu juga bisa dimaksimalkan gitu ya. Terus juga ketika komunikasi sama konsumen, mereka fokusnya sama closing aja, padahal ada hal lain yang harus diperhatikan seperti membangun hubungan yang baik gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas di podcast kali ini Bang Rendi. Menarik nih, kadang memang sales itu terlalu ngegas Pak, apalagi kalau ketemu konsumen tuh bawahnya pengennya langsung closing, langsung SPK aja ya kan. Betul banget, ini tadi udah saya spill juga ya teman-teman ya di awal terkait networking dan juga relasi. Nah, menurut Bang Rendi nih, networking dan juga relasi itu apa sebenarnya? Lalu fungsinya buat kita nih sebagai seorang sales konsultan apa? Oke, kalau kita bahas satu-satu ya, untuk networking itu sendiri, ini kan tujuannya adalah untuk membangun relasi Bang Mahfud. Jadi relasi yang baik ini itu hasil dari networking yang efektif gitu. Terus fungsinya apa? Karena memang kita harus sadar sebenarnya Bang Mahfud, semua orang ini butuh networking. Harus sadar apa? Harus sadar kita posisinya di mana ya. Kalau misalnya memang kita anak konglomerat, kita anak pejabat gitu ya, mungkin
nggak perlulah kita terlalu aktif untuk networking ya. Kita duduk di coffee shop ya, duduk di restoran atau di mana, itu sudah banyak orang yang aktif untuk bisa networking gitu ya. Tapi kalau kita anak nobody untuk menjadi somebody, jelas ya kita butuh networking. Kalau di dunia digital nih namanya pansos ya, panjat sosial gitu ya. Nah kalau di dunia networking itu namanya panjat opportunity, asik ya. Jadi kita coba cari kesempatan ya, karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial dan juga makhluk emosional, betul ya. Rezeki itu akan datang ke orang-orang yang memang lebih dikenal, satu, terus yang kedua dapat dipercaya, dan yang ketiga bisa diandalkan. Nah, ketiga ini harus ada gitu ya. Lalu gimana dengan kita sebagai sales ya? Jadi memang secara dealing ya, biasanya memang kalau misalnya kita sudah dapat faktor emosionalnya, itu biasanya peluang untuk closingnya akan semakin besar gitu sih Pak Mahfud. Oke, setuju. Memang benar pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial dan juga emosional. Betul. Gitu ya Bang Randy ya. Jadi semakin kita dianggap keluarga sama lawan bicara kita ataupun konsumen kita dalam hal ini, biasanya peluang closingnya, peluang dealnya ini bisa lebih besar. Betul banget. Nah, ini menarik nih pembahasan kita kali ini. Terus gimana cara kita mulai networking, Bang? Oke, yang pertama memang harus dipahami bahwa networking itu bukan untuk jualan prinsipnya, Pak. Jadi networking itu bukan untuk jualan, bukan untuk menjilat ya, atau mungkin tadi bukan untuk manjat gitu ya. Jadi networking ini adalah tujuannya untuk kenalan, Pak. Ya, kita kenalkan siapa kita, apa yang kita kerjakan, value apa yang kita punya gitu ya. Nah, lalu gimana kita sebagai sales gitu ya. Jadi memang ini agak sedikit bertentangan karena memang di sales ini kan tujuannya ya bukan cuma kenalan ya Pak, karena kita memang tujuannya adalah bagaimana caranya biar bisa closing, biar bisa jualan gitu. Ini benar ya, ini nggak salah ya, tapi memang di sini yang mau ditekankan adalah terkait dengan mindset Pak. Ya, jadi tujuannya supaya kita nggak selalu bahas kapan Pak pesen, kapan Pak kita bisa ketemu gitu ya, tapi kita bisa lebih concern untuk bisa membangun hubungan dulu, baru bisa endingnya ke closing gitu ya. Karena gini Pak, bosan nggak sih kalau kita sebagai konsumen ya dalam proses negosiasi itu cuman bahas harga, cuman bahas promo, terus dipaksa kapan pesen Pak gitu ya. Nah itu kan kadang suka ngebosenin, makanya kita butuh yang namanya tadi PDKT dulu gitu ya kepada konsumen. Nah yang kedua, networking ini kita bisa mulai circle paling kecil Pak. Contohnya adalah keluarga. Kita perkenalkan diri dulu. Kita sebagai sales nih, ke orang tua kita, ke adik kita, kakak kita gitu. Baru nanti ke circle yang lebih besar, misalnya tetangga, atau saudara, atau teman-teman sekolah, teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Gitu Pak. Iya, setuju. Pengalaman emang nggak bohong ya. Ini pengalaman sendiri sebagai seorang sales pasti ya. Tapi memang bukan hanya sebagai sales aja sih Pak. Karena memang kan kita pernah menjadi konsumen ya. Karena nggak hanya jadi sales aja, tapi sehari-hari dia bisa menjadi seorang konsumen. Nah, di sini yang bermain adalah empati, Pak, gitu ya. Jadi kita posisikan diri kita juga sebagai konsumen pada saat kita handle si calon konsumen kita, gitu. Oke. Nah, untuk topik obrolannya sendiri ketika ketemu sama konsumen gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa kita bahas saat ngobrol dengan si konsumen ini? Oke, kalau untuk ngobrol dengan konsumen sebenarnya kita sebagai sales Honda ya Pak, kita pernah diajarkan atau kita pernah diberitahu tentang metode buyer ya, beli mobil untuk siapa, untuk digunakan aktivitas apa, dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah metode yang bisa memang kita gunakan ya. Jadi kalau kita sudah bahas produk, kita sudah bahas fitur, udah bahas harganya, nah selanjutnya kita juga bisa buka obrolan yang lebih luas Pak. Misalnya apa yang sedang kita atau konsumen lakukan ya, baik kesibukan usahanya, hobinya, atau hal-hal lain yang di luar pekerjaan gitu ya. Yang kedua adalah hal insightful yang biasa kita atau bisa kita sharing. Misalnya terkait dengan pencapaian kita bisa sharing kita pernah menjadi sales terbaik, atau mungkin kita juga bisa sharing terkait dengan pencapaian konsumen gitu ya. Nah, itu bisa kita bahas gitu ya. Lalu yang ketiga adalah gambaran kasar mungkin rencana kita ke depan ya, itu juga bisa kita jadikan topik pembicaraan. Nah, intinya dari tiap topik yang kita bicarakan itu adalah sebenarnya collecting database Pak. Kita kumpulkan semua informasi terkait dengan calon konsumen ya. Contohnya lagi misalnya terkait tadi ya, sisi keluarga, finansial ya, hobi, atau riwayat kepemilikan mobil konsumen sebelumnya. Nah ini kan juga bisa kita gunakan nih, apalagi kalau misalnya konsumen ini membelinya dengan cara kredit. Nah ini kan perlu ya kita untuk bisa bertanya soal ini. Jadi nantinya ini akan berguna untuk kita bisa menentukan solusi ya, mobil apa, leasing apa yang cocok pada proses pembelian si konsumen tersebut. Jadi nggak hanya tadi ya, udah bahas harga ataupun promo, terus minta langsung ketemu, terus pesen. Iya betul banget gitu, karena
Mungkin Bang Mahfud juga pernah jadi konsumen ya, misal beli TV misal ke toko elektronik gitu ya, datang ke toko elektronik terus ketemu salesnya gitu ya, kan pengennya kita dilayani, dianggap sebagai tamu kehormatan gitu ya, bisa dilayani dengan baik, dianggap seperti keluarga gitu. Jadi nggak cuman kayak, Pak harga TV-nya berapa gitu ya, oh segini gitu ya, ada promo apa segini gitu, oh nanti saya pilih-pilih dulu gitu ya, habis itu langsung dipaksa gitu, udah Pak ini aja bagus nih promo sekarang. Nah itu kan nggak enak ya Pak ya. Iya, dikasih harga promo terus tiba-tiba langsung diminta buat Betul. pesen gitu ya, buat bayar gitu ya. Nah itu yang nggak enak. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya kalau udah tahu topiknya, kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman sales supaya obrolan kita bisa efektif? Tips ya biar obrolan kita bisa lebih efektif. Yang pertama memang prinsipnya lagi sebagai sales ya, memang kita harus selalu belajar mendengarkan ya. Kita harus bisa memberikan space lawan bicara kita, kasih ruang untuk lawan bicara kita untuk bisa ngomong ya. Selesaikan omongannya baru kita respon ya, jangan sampai kita mengkat omongan orang atau lawan bicara kita. Terus selanjutnya adalah belajar kenali lawan bicara Pak ya. Ini juga penting untuk belajar kenali lawan bicara. Tujuannya apa ya, kita sopan, kita bisa respect gitu ya. Lalu selanjutnya tipsnya adalah kita bisa belajar bicara dengan tempo yang memang lebih santai ya, tapi memang tetap semangat dan intonasinya ya tenang gitu ya. Iya, iya, iya. Kenali lawan bicara ya. Jadi kasih ruang dulu nih buat dia menyampaikan mungkin masalahnya, problemnya dan lain sebagainya. Betul banget. Baru kita akan bisa lebih luasa ngomongnya sama konsumen. Betul, tugas kita ya sebenarnya mendengarkan ya Pak ya, karena memang kita tujuannya adalah bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari konsumen. Gitu. Oke, mantap, mantap. Selanjutnya nih, ada nggak hal yang boleh dan nggak boleh kita lakukan saat membangun hubungan ataupun membangun relasi gitu dengan konsumen? Oke, benar Pak. Ya, jadi memang ada sesuatu yang boleh kita lakukan dan tidak boleh ya. Balik lagi, saya suka ngomong ke prinsip nih ya Pak ya. Jadi relasi itu sebenarnya bukan transaksi. Transaksi itu bisa terjadi jika ada relasi gitu ya Pak ya. Dan relasi yang kita punya itu sebenarnya akan menjadi aset ya, bisa 2 sampai 3 tahun atau 3 sampai 5 tahun ke depan bisa jadi aset yang nantinya mungkin yang tadinya kita pikir nggak akan membeli, taunya besok dia beli gitu ya. Terus relasi ini tercipta dari mendengarkan Pak, yang tadi saya sampaikan. Kita tugasnya adalah mendengarkan untuk collecting database gitu ya. Jadi pada saat kita tukar informasi dengan calon konsumen, ya di sini adalah tempat kita untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kita kredibel, capable dan juga mumpuni ya Pak ya. Jadi ada batasan juga nih yang nggak boleh diobrolin sebenarnya. Jadi memang untuk pada saat kita membangun hubungan ya, atau pada saat kita ngobrol dengan orang lain ya, ada batasan-batasan juga terkait dengan apa yang nggak perlu atau nggak boleh kita lakukan. Salah satunya adalah prinsipnya kita harus punya empati gitu ya, dan juga misalnya kita ngobrol dengan orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi gitu ya, kita bisa kasih intro dulu Pak ya, misalnya mau nanya hal-hal yang sensitif gitu. Jadi misalnya, mohon maaf sebelumnya Pak ya, kalau boleh sebelumnya Bapak sudah menikah atau belum, atau misalnya Pak sebelumnya Bapak ada kredit dan ada masalah nggak ya gitu. Nah itu bisa kita sampaikan dengan cara intro, misalnya minta maaf gitu ya, biar tidak menyinggung perasaan si lawan bicara kita. Ya, relasi itu aset ya. Ini Betul. mungkin beberapa sales nggak sadar bahwa tiap orang yang mereka temui adalah aset ataupun potensial buyer. Betul ya, karena memang tadi ya, setiap orang kita temui itu adalah potensial buyer. Kita nggak tahu nih, orang yang nanya-nanya sekarang ternyata jodohnya atau beli mobilnya itu ke kita bisa 2-3 tahun kemudian, nggak tahu ya. Tapi memang ya itu tadi, kita nggak boleh pilih-pilih Pak ya, nggak boleh terlalu picky untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen, karena kita nggak tahu tadi rezeki orang ya. Jadi bisa aja 2 atau 3 tahun lagi dia bisa beli mobil ke kita gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa dekat nih sama konsumen, kemudian gimana caranya untuk bisa maintain relasi tadi Oke. ya yang udah kita punya? Oke, karena memang kalau untuk maintain ini caranya cuma satu sih menurut saya Bang. Jadi waktu. Jadi caranya cuma satu, sediain waktu sih buat kita bisa telepon ya, atau mungkin jadwalin buat bisa ketemu sama orang-orang yang memang punya value atau potensi untuk membeli mobil ke kita ya. Tujuannya apa? Siapa tahu nanti dia akan ada rencana beli mobil, atau nanti tujuannya mau repeat order lagi, atau mungkin ya nanti dia akan bisa kasih referensi ke circle-nya dia gitu. Jadi memang kuncinya sih waktu ya buat kita bisa maintain gitu Pak.
Oke, intinya sediain waktu ya, minimal telepon lah ya buat sekedar nanya-nanya kabar ke konsumen. Betul banget. Terus ada tips nggak nih ya dari Bang Randy ke teman-teman sales biar nggak mungkin gugup gitu ketika mau membangun relasi, tapi ketemunya orang yang mungkin dalam tanda kutip beda level gitu ya, punya jabatan, mungkin direktur di sebuah perusahaan. Nah itu gimana? Maksudnya takutnya dia malu gitu ya Pak? Iya. Oke. Jadi memang kalau kita sebagai sales itu apapun sebenarnya pekerjaannya ya being profesional Pak. Ya harus profesional. Jadi nggak ada kata pemalu atau introvert dalam pekerjaan. Ya sama kayak kita waktu interview Pak, pekerjaan memang bisa Pak. Kita bilang ke HRD-nya, maaf Pak, saya nggak bisa ngobrol sama Bapak karena saya pemalu. Kan nggak mungkin ya Pak ya kalau kita mau bilang gitu ke HRD ya. Jadi memang yang pertama ya kita harus pede sih Pak. Jadi sales itu memang modal pertamanya adalah pede, percaya diri. Kita bisa ngomong sama orang ya tentu juga ditunjang dengan pengetahuan yang cukup. Jadi biar bisa nyambung ya, diajak ngobrol sama orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang ya gitu ya. Lalu yang kedua adalah improve pengetahuan kita. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi memang kita perlu untuk bisa improve pengetahuan kita. Jadi kita harus tahu nih update terkini pada saat ini tuh apa yang lagi hot gitu ya. Berbagai hal Pak gitu, karena kita kan tahu kita ketemu orang tuh nggak hanya seorang ibu-ibu, nggak hanya seorang bapak-bapak, tapi bisa seumuran ya dan lain sebagainya. Jadi kita harus update terkait hal-hal yang sedang tren di masyarakat gitu. Selanjutnya juga kita perlu yang namanya hilangkan mental komplain Pak atau self pity gitu ya. Misalnya kayak aduh enaknya jadi bapak gitu, hidupnya enak, mau ada apa-apa ada, beda Pak sama saya. Nah itu nggak boleh. Atau mungkin kayak ya ginilah Pak Honda gitu ya, harusnya memang Honda tuh kayak brand ini loh Pak gitu, harusnya Honda punya ini. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan, salah Pak gitu. Oke, betul, perlu ya. Jadi kalau kita udah komplain duluan ataupun tadi istilahnya self pity dan juga merendah ke konsumen, ya konsumen yang dengar pun akan jadi malas duluan sama kita ya. Betul karena memang apa ya, kasih paham lah ya kalau kita dan produk yang kita jual ini sebenarnya punya nilai Pak. Jadi ada namanya value yang kita tunjukkan ke konsumen bahwa kita ini mahal loh Pak. Sama kayak produk yang kita jual kita mahal gitu ya. Oke, mantap. Nah, terakhir nih Bang Randy, pesan untuk teman-teman sales baik yang mau mulai berelasi gitu ya ataupun terkait networking ataupun ya boleh secara umum. Kira-kira apa? Oke, yang pertama jangan sombong. Ya Pak ya, jadi memang hal yang nggak boleh kita lakuin dengan siapapun ya, itu nggak boleh sombong pada saat kita ngobrol dengan orang gitu ya, apalagi dengan orang baru gitu ya. Atau mungkin contohnya kita sombong habis beli mobil, atau mungkin kemarin ada iPhone baru misalnya ya, itu kita sebenarnya nggak boleh sombong gitu ya, karena you never know gitu ya, kita nggak tahu orang-orang di luar sana ya ternyata handphonenya lebih bagus ternyata dari kita gitu ya. Atau misalnya kita beli handphone 16 atau 17 dan lain sebagainya gitu, kita ngerasa hebat banget, padahal sebenarnya handphone itu nggak satu-satunya, handphone itu banyak gitu. Jadi nggak perlu kita sombongkan gitu. Jadi tetap rendah hati sebenarnya kalau misalnya memang kita ketemu sama orang, tetap tadi ya tenang, kita bisa mendengarkan dengan baik, supaya apa? Supaya informasi kita dapat juga banyak Pak dan bermanfaat gitu. Oke, itu dia tadi ya, menarik banget yang disampaikan oleh Bang Rendika terkait networking dan juga relasi, dan juga betapa pentingnya dan bermanfaatnya untuk kita sebagai seorang sales consultant. Tentunya dari podcast yang telah disaksikan oleh teman-teman semua ini harapannya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan gitu ya dalam dunia penjualan, aktivitas sehari-hari gitu ya. Dan juga terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe di channel ini gitu ya. Sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Terima kasih Pak Rendika dan teman-teman semua. Sampai jumpa.